Salah satu pemain yang menonjol saat Indonesia mampu membungkam Arab Saudi 2-0 adalah defender kiri atau wingback kiri Indonesia Kelvin Verdong. Tak heran skor permainannya di berbagai rangkuman statistik pertandingan cukup menonjol. Di Fatmob, Kelvin Verdong adalah pemain terbaik ketiga. Urutan pertama Marcelino, kedua ditempati oleh pemain Saudi Mus'ab Al-Juwair. Peringkat ketiga adalah si Lupi Kelvin Verdong. Bagaimana taktik permainannya? Yuk let's go kita kupas. Kelvin Verdong masuk dalam skenario taktik permainan Shin Tae-yong dengan formasi 3-5-2. Pakem basic Shin Tae-yong ini sangat dinamis. Seiring dengan fase yang sedang dilakukan oleh pasukan Garuda. Saat sedang on possession, maka Kelvin Verdong membantu serangan, naik secara vertikal. Kelvin naik di saat serangan membutuhkan seseorang yang menintervensi ruang kosong zona low block Arab Saudi. Sehingga Kelvin bisa masuk dalam jajaran pemain yang menyerang di shape 3-2-5. Namun sebaliknya, saat out of possession, Kelvin masuk dalam line sejajar 5 defender dalam shape 5-3-2. Dalam statistik tercatat 2 tendangan ke gawang Arab Saudi membuktikan Verdong sangat berbahaya saat dalam menyerang. Lantas bagaimanakah taktik individu permainan Kelvin Verdong selengkapnya? Yuk kita lanjutkan. Selain menempati pos utama di area pertahanan sebelah kiri dan area serangan bagian kiri daerah lawan, Kelvin Verdong juga diberi tugas sebagai algojo set piece untuk corner kick sisi kiri gawang. Hal ini karena dia mempunyai kemampuan menjol pada kaki kirinya. Terhitung pada babak pertama saja Kelvin melakukan tendangan sudut sebanyak 4 kali. 2 diantaranya hampir menciptakan gol. Kelebihan Kelvin adalah stamina yang prima. Beberapa pengamat mengibaratkan Kelvin seperti punya 2 paru-paru. Tenaganya sangat powerful. 90 menit berlari naik turun di saat dibutuhkan tanpa berhenti. Bahkan di menit-menit terakhir menjelang berakhir, Kelvin tetap berlari turun ke belakang meskipun kakinya pincang. Melawan Arab Saudi, Kelvin banyak melakukan taktik pertahanan man-to-man. Dia lebih banyak berjibaku dengan Al-Qahtani, penyerang kiri Arab Saudi yang masih muda berumur 22 tahun. Winger kanan milik Al-Hilal, satu klub dengan Neymar. Meskipun usia Kelvin jauh lebih tua, dia mampu meredam pergerakan Al-Qahtani dengan baik. Tercatat Al-Qahtani hanya mampu memberikan umpan silang 1 kali, dan itu pun tak berarti apa-apa untuk Indonesia. Kelvin sangat berbahaya saat menyerang. 1 peluang emas dibuat oleh Kelvin saat Indonesia berada dalam fase menyerang. Visi menyerang Kelvin inilah yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk melakukan serangan balik yang cepat. Mengetahui Sandy Walsh berada dalam posisi mencari kawan untuk diumpan, sisi kiri pertahanan Arab Saudi yang kosong segera diintervensi oleh Kelvin. Umpan lambung Sandy Walsh langsung disambut tendangan first time, namun masih sedikit melebar ke sisi kanan gawang Al-Qasar. Di antara 5 back yang dimiliki Indonesia, Kelvin Verdong mempunyai sentuhan paling banyak. Hal ini menjadi bukti bahwa Kelvin paling aktif dalam menyerang maupun bertahan di antara yang lain. Pada babak kedua, aksi Kelvin Verdong lebih epik lagi. Karena pada babak kedua Verdong memberikan asis yang keren yang dapat dieksekusi dengan baik oleh Marcelino sehingga berbuah gol kedua untuk timnas Garuda. Bagaimana bisa Kelvin Verdong tiba-tiba berada di sisi kanan lapangan daerah jajahan milik Sandy Walsh? Awal mulanya dari sini. Perhatikan saat set piece dilakukan oleh Arab Saudi, pertahanan Indonesia mempunyai susunan yang baik. Marcelino Hubner dan Orat Mangon sebagai pagar betis. Struik berada lebih ke depan, sementara di belakang berjejer Walsh, Idzes, Rizky Ridho, Ifar Haye, dan Kelvin. Posisi Verdong berada di sisi paling kanan. Hal ini karena Verdong mempunyai tinggi badan lebih rendah dari yang lain. Hal inilah yang menjadikan Kelvin lebih dekat untuk membuat space saat serangan baru mulai dibangun oleh Ragnar. Dan disitulah Verdong terus berlari membuka ruang sampai ke depan. Sehingga tepat di kotak pertahanan Saudi, Verdong memberikan asis yang indah yang berbuah gol dari Marcelino. Tak kalah epik. Di saat semua pemain diminta untuk bertahan dengan 0 pemain depan, Verdong tetap menyerang karena momentum bisa dilakukan serangan. Meskipun kakinya terlihat cedera dan tendangannya terlihat lemah. Kemudian dia turun kembali dengan kaki yang masih cedera dan terpincang-pincang.
Kelvin Verdong menunjukkan semangat dan perjuangannya tak pernah lelah dan selalu maksimal untuk timnas Indonesia. Tak heran semua pecinta timnas mencintainya dan posisinya sulit untuk tergantikan oleh pemain lain. Itulah Kelvin Verdong, wingback kiri timnas Indonesia.